Buset. Untuk arus guys, udah kebetul ombak guys. Guys banget tuh, Bekasi pasti. Sampai berarus loh ini. Ini kendaraan pasti udah nggak bisa lewat ini. Kenceng banget. Arus deras banjir perumahan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Orang dewasa guys, udah bentuk arus guys, banjirnya guys, step arusnya sampai pasti nyampe kak, karena ini di sekitaran komplek KL Jatibening Kota Bekasi kak. Gas banget dan kak ya. Well, buat lu semua yang tinggal di daerah Jabodetabek dan lu sekarang mungkin lagi sering banget ngerasain hujan, itu berarti Bekasi lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalnya dari beberapa video-video amatir dan juga berita-berita terkini, udah banyak banget titik-titik banjir di daerah Bekasi. Bahkan jalanan-jalanannya, terus habis itu jalan utamanya, ruas-ruas daerahnya itu sudah terendam banjir sampai menyebabkan beberapa kendaraan lumpuh. Kendaraan kalau misalnya cuma sampai seban doang kan sebenarnya masih bisa lewat gitu ya. Tapi kalau misalnya banjir itu udah sampai di atas mesin, nah itu bahaya banget tuh. Mesinnya bahkan bisa mati dan mungkin ya mobil lu sendiri atau kendaraan lu sendiri itu bisa terseret arus dari air yang ada di banjir. Bahkan ada beberapa perumahan yang dikabarkan perumahan subsidi di daerah Bekasi yang banjirnya itu sampai bergelombang kelihatan kayak lautan. Ini tweet dari M Dewa Baskoro, Mas Dewa di Twitter, bilang Arafah Village, Nebraska Terrace, dan Bekasi Green Village ini tuh rumah subsidi pemerintah dari BP Tapera yang katanya mau melakukan pemotongan dari gaji kita. Beginilah bentukannya banjir yang sangat amat tinggi. Gila lu bayangin. Serem banget kak. Bingung banget gak sih lu kalau misalnya lu tinggal di sini? Apakah sudah ada penanganan dari pemerintah atau respon cepat dari pemerintah? Kita bakal sama-sama belajar dan juga mengetahui gitu ya informasi seputar banjir di Bekasi. Semoga Andri juga baik-baik aja karena dia tinggal di Bekasi. Selamat datang di Ngopi Ngobrolan Person Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Iya, jadi permasalahan banjir itu nggak cuma terjadi di daerah-daerah Sumatera ya, yang kemarin itu terdampak banget sampai ribuan korban jiwanya. Masyarakat Aceh dan juga beberapa daerah-daerah di Sumatera Utara pun masih ngegali gitu biar seenggaknya bisa pulih lagi seperti biasa aktivitasnya. Belum selesai di Sumatera Utara, di daerah Jabodetabek pun khususnya di daerah Bekasi udah banyak banget titik-titik atau ruas-ruas yang memang terendam banjir. Di Twitter banyak banget yang memberitakan kalau misalkan daerah-daerah dekat rumahnya itu memang udah terendam banjir. Nah bahkan kalau misalnya dari bagaimana respon dari developer perumahan-perumahan yang memang perumahannya itu ada banjirnya, itu mereka justru ngerasa kalau misalkan solusinya adalah pembukuan izin perumahan itu tidak bijaksana. Karena apa? Karena balik lagi banjir itu katanya itu permasalahan gak cuma ada di hilir tapi juga ada di hulu. Dan itu gue setuju, permasalahan banjir itu kompleks banget. Gak cuma ada di satu titik tapi juga ada di titik-titik lain. Soalnya kan kita ngomongin soal air. Air itu adalah zat yang mengalir, iya gak sih? Gak mungkin dia tiba-tiba muncul kayak aquifer kecuali memang tinggal di daerah pegunungan. Nah dalam konteks Bekasi ini, developer perumahan itu gak terima menjadi kambing hitam. Karena apa? Karena dia tuh katanya udah sesuai perencanaannya. Daerah Sapan itu udah bener-bener mencegah biar sungai itu nggak banjir dadakan. Cuman karena emang curah hujan, terus kemudian katanya ada tanggul yang jebol, terus abis itu katanya nggak cuman dari perumahannya doang airnya, tapi dari hulu juga. Makanya mereka bener-bener ngerasa dizolimi karena izinnya tiba-tiba langsung dibekukan gara-gara banjir di Bekasi. Nah penting juga kita tahu kalau misalkan udah ada POV dari segi pemerintah terkait adanya banjir di Bekasi ini. Judul beritanya ada yang bongkar akar masalah banjir perumahan Bekasi. Di sini kita bisa tahu gitu ya bagaimana pemerintah melihat permasalahan banjir di daerah sana itu kayak gimana. Dan balik lagi, sebelum kita bahas ini, kita bakal sama-sama lihat dulu bagaimana kabar terkini dan juga kabar beberapa hari ke belakang terkait banjir yang ada di Bekasi. Pertama kali gua tahu ini Bekasi banjirnya parah itu dari kabar Andri sebenarnya waktu main Outlast Trials. Ray, lu tau gak kalau misalnya di Bekasi ada perumahan subsidi yang banjirnya itu bener-bener udah kayak lautan. Nah kan gue penasaran tuh, akhirnya gue cari tahu, anjir bener gue ketemu di Twitter. Ini dirilis videonya tanggal 25 Januari dari Taxi Online Shop. Ya update perumahan Bekasi Green Village. Sampai hari ini masih banjir dan ada yang belum surut. Udah bener-bener sawah malah dijadiin perumahan. Lu lihat videonya ini rame video di TikTok sampai di Instagram gitu ya. Udah kayak bener-bener lautan coy. Itu padahal perumahan, kalau misalnya lu zoom dikit ya. Untungnya Andre rumahnya nggak di daerah sini. Tapi bayangin kalau misalnya lu tinggal di daerah sini, bingung nggak sih lu gimana cara nyurutin airnya? Udah berpasrah aja lu sumpah. Karena gue bersyukur ya tinggal di Bogor. Sumpah, gue tuh termasuk orang yang bener-bener ceroboh banget dalam memilih hunian. Akhirnya gue milih hunian ya udah yang penting di Bogor, yang penting nggak kena banjir gitu. Tapi ternyata ya di zaman sekarang sepenting itu coy. Apalagi gue tinggal di urban kompleks seperti ini.
lu harus tahu sebenarnya apakah rumah yang emang bakalan lu tempatin itu rawan banjir atau kagak. Kalau misalkan beneran sering banjir bahkan tiap tahun, ya lu siap-siap aja bakalan repot tiap tahun juga gitu loh. Bahkan permasalahan banjir di Bekasi ini gak cuma terjadi di tahun 2026, bahkan di beberapa tahun-tahun sebelumnya pun udah sering banget kejadian banjirnya. Wah itu mah parah itu mah. Buset. Bisa sampai 1 meter katanya. Udah pernah ngungsi by the way. Cuma lu bayangin kalau misalnya lu streamer ya, lu naruh PC tiba-tiba kena banjir, udah 1 bulan itu lu nggak bisa update. Nah itu kayak gitu lihat di sampingnya. Tiba-tiba jadi danau dadakan, buset ngeri banget. Tuh ada kapal. Tuh. Lihat. Kak. Nah Usut punya Usut emang dari dulu ya dikabarkan kalau misalnya lahan ini sebenarnya tuh lahan pertanian, lahan dengan daya serap yang tinggi, cuman akhirnya dijadikan perumahan sama pihak pengembang, yang mana pihak pengembang sendiri gue yakin itu pasti udah ada izin duluan. Ya nggak sih, ke orang-orang pertanahan, ke orang-orang pemerintah yang emang memberikan izin gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa asal ditembak aja gitu siapa yang salah, soalnya ini sistematis menurut gue kalau misalnya ngomongin soal banjir, iya nggak sih? Kayak lautan. Kita Ini bisa menyalahkan curah hujan yang tinggi, Babelan kali ya? tapi kita pun harusnya nggak lupa kalau misalkan ini semua terjadi karena perencanaan yang kurang matang dan buruk gitu loh. Negara kita tuh cuma ada 2 musim doang coy. Daya adaptasinya bener-bener buruk banget. Apalagi kalau misalnya 4 musim, banyak yang meninggal anjir, yakin gue. 2 musim aja rakyat-rakyatnya itu kadang lupa bawa payung atau kagak, bawa jas hujan atau kagak gitu. Pak cuma punya 2 musim. Sekarang kita lagi digempur sama musim hujan gitu. Gue gak tahu beberapa tahun yang akan datang kayak gimana karena climate change dan segala macam gitu ya. Tapi yang jelas beginilah kondisi Bekasi yang paling baru. Ini 5 jam yang lalu diupdate dari TXI Bekasi ya. Dan udah jadi tren kalau misalkan lu live streaming banjir di Bekasi. TikTok banyak banget yang live streaming ini. Ini di HI belakang udah banjir. Ya, udah mulai menggenang. Terus lu bisa lihat sendiri. Itu kan sama ya, kita husnul Beginilah khotimah. kira-kira Mungkin live streamingnya. perbedaannya ada yang su'ul khotimah sama husnul khotimah kali. Apa gimana nih? Tren live streaming banjir. Nah ini kali ya. Tahu ini masuknya dari mana? Dari ini nih. Dari jalanan ini. Samping jalanan gede. Ya, Bekasi Timur, Kampung Mawar 6. Ini yang banjir ya. Ini bukan mereka lagi challenge sirup Milo gitu. Sirup Milo, ya Allah. Masa iya Milo sirup? Banyak coy. Kadang horor banget, jadi gue ngeliat air menggenang gitu. Gue pernah sekali ya abis selesai RT sama Egi, ada genangan air kan. Terus ya udah gue tabras aja tuh, soalnya gue udah bener-bener capek banget pengen balik. Gue lupa tas yang isinya alat-alat kamera gue itu ditaruh di bawah motor, tergenang. Wah itu sumpah, 1 baterai drone harga 4 juta ya, 3 baterai GoPro harga 600.000 satunya. Terus 1 baterai kamera Sony harganya 1 juta. Ya ampun, gimana orang-orang yang kena banjir gitu coy. Ya well, kalau misalnya emang pengen tahu bagaimana tanggapan dari developer secara lengkap, kita bakal baca bareng-bareng dari detik.com gitu ya. Dikasih tahu katanya beberapa perumahan di Bekasi terendam banjir imbas hujan deras. Ratusan kakak dievakuasi karena ketinggian air mencapai dada leher orang dewasa. Bahkan air ada yang baru surut setelah 2 hari, dan ada pula perumahan yang dindingnya jebol. Imbas kejadian ini, pelaksanaan tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengumumkan penghentian sementara izin bangunan perumahan yang terdampak banjir. Pengembang diminta untuk mencari solusi dan memperbaiki infrastruktur agar banjir tak terjadi lagi. Nah, yang lucunya langsung ditanggepin sama pihak pengembang dan juga asosiasi pengembang. Ketua Umum Dewan Pemimpinan Pusat DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Ari Tri Priyono menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah tersebut. Ia mengatakan sudah turun langsung mengecek keadaan perumahan anggota-anggotanya. Menurutnya, masalah perumahan terendam banjir ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah air datang dari sungai yang mungkin tidak bisa menampung debit yang tinggi. Alhasil, air meluap ke sekitar hingga ke perumahan warga. Masalah banjir, apalagi tanah longsor, dan seterusnya itu aslinya tidak bisa kemudian seluruhnya dibebankan kepada perumahan. Apalagi kan senantiasa banjir dan longsor itu masalahnya di hulu, bukan di hilir. Jadi semestinya pemerintah tidak gebiah uyah atau pukul rata masalah ini, kata Tri saat dihubungi detik.com.
Ia juga mendengar jika saat kejadian sebenarnya ada tanggul yang jebol sehingga air meluap hingga ke permukiman. Kalau penyebab utama kebanjiran itu sebenarnya karena tanggul jebol, berarti itu termasuk keadaan di luar kendali atau force major. Masalah sungai dan tanggul ini seharusnya ditangani oleh pemerintah. Gimana sikap pemerintah yang langsung menindak pengembang lewat pembukaan izin dinilai kurang tepat? Menurutnya perumahan tidak akan dapat dibangun apabila dari pemerintah daerah tidak memberikan izin. Menurutnya saya tidak arif, tidak bijaksana. Karena apa? Yang memberikan izin Pemda tidak ada kaitannya dengan permintaan pengembang. Kalau tidak diizinkan ya akan berhenti. Jadi seluruh keputusan ada di Pemda aslinya. Gak bisa tiba-tiba menyalahkan pengembang ya, ujar. Ini juga yang gue bicarain sama Egi waktu RT ya, ngomongin soal Bekasi banjir gitu. Egi bilang kayak gak serta-merta salah yang buat perumahannya juga gitu. Karena basically harusnya tuh udah ada izinnya, dan kalau misalnya emang gak ada izinnya, seenggaknya itu bisa gampang buat langsung ditindak sama Pemda. Tapi masanya perumahannya udah jadi gitu ya, terus habis tiba-tiba ada banjir baru orang panik. Nah otomatis yang harus disalahkan gak cuma perumahannya doang, katanya kayak gitu. Nah sementara POV dari pemerintah ya, atau dari KDM, beliau menilai kalau misalkan karena masalah dari seringnya banjir di perumahan Bekasi itu karena lonjakan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Katanya UMK-nya itu tinggi di Bekasi, bisa sampai 5,99 juta untuk 2026 kotanya ya. Untuk Kabupaten Bekasi bahkan sampai 5,93. Nah, jadi banyak yang pindah ke sana. Terus habis itu sekalinya pindah kan otomatis gak cuma satu orang doang, bahkan bisa sampai 3 kalau misalnya berkeluarga. Makanya makin banyak orang-orang makin butuh perumahan yang ada di sana. Makin banyak perumahan otomatis katanya makin gampang buat banjir, katanya kayak gitu. Kalau yang datang satu orang menjadi karyawan perusahaan, maka yang dibawanya 5 orang. Itu memiliki implikasi terhadap ketersediaan rumah dan ketersediaan kawasan, ungkap KDM. Kedua, pengembangan perumahan di Bekasi selama ini terus menggerus area rawa atau yang disebut setu. Nah ini yang paling penting nih. Dengan demikian daya serap airnya pun berkurang. Implikasinya adalah perhitungan terhadap 1, kemampuan daya serap air itu sudah tidak terhitung. Kemudian 2, daya dukung sungai sebagai aliran air yang mengalirkan air dari wilayah Bogor ke laut. Itu tidak dihitung, kata KDM. Selanjutnya terjadi sublimentasi sungai secara terus-menerus hingga mengakibatkan penyempitan bangunan liar. Maka kita bisa melihat bahwa sekarang itu yang terjadi di Kabupaten Bekasi, banjir selalu melanda kawasan perumahan. Jadi basically sebenarnya secara garis besarnya pemerintah pun paham ya permasalahan itu ada di mana. Cuman sedihnya adalah di berita ini masih belum dikasih tahu bagaimana solusi atau cepat tanggap, quick respon dari mereka gitu ya, untuk bisa ngebuat banjir di Bekasi itu sedikit reda gitu. Nunggu airnya benar-benar surut aja. Well, kayaknya begitulah kira-kira yang bisa gue sampaikan terkait banjir yang ada di Bekasi. Semoga buat kalian semua yang emang tinggal di daerah Bekasi bisa cepat surut, bisa cepat mendapatkan solusi, entah itu dari developer atau entah itu dari pemerintah sendiri gitu ya. Kemudian semoga yang terbaik buat kalian semua, dan semoga nggak yang terlalu menghambat aktivitas atau pekerjaan kalian sehari-hari. Karena gue yakin banjir sendiri tuh benar-benar ganggu banget, apalagi kalau misalkan udah sampai ke rumah ya. Di jalan kena banjir pun aja udah bener-bener bikin capek, apalagi sampai masuk ke dalam rumah. Yang menurut gue sering banget kena banjir by the way, tapi alhamdulillah udah ada tanggulnya, jadi nggak yang terlalu sering kena banjir sekarang. Cuman ya setahun mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal 2-3 tahun yang lalu sering lah kena banjir. Setahun bisa sampai 2 kali, dan ibu negara sering banget cerita ngomongin soal banjir. Sekali lagi thank you banget, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri, bye bye.